Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulis, kelas 11 Teknik Komputer dan Jaringan B, Sekolah SMKN Negeri 2 Banjarmasin. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian komunikasi data. Yang pertama, OSI layer. OSI layer adalah sebuah model arsitektural jaringan yang dikembangkan oleh Badan Internasional Organisation for Standardization atau ISO di Eropa pada tahun 1977. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection. Model ini disebut juga dengan model 7 lapis ISO 7 layer model. Yang kedua, application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi yang fungsionalitas jaringan mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Contohnya FTAM, X400, X500, dan DAV. Yang ketiga, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam level ini adalah peringkat lunak direction atau direction software seperti layanan workstation dalam Windows NT, dan juga network cell semacam virtual network computing atau remote desktop protocol. Contohnya ISO atau AIC 8823, X226, ISO atau IEC 9576-1. Yang keempat, session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, level ini juga dilakukan revolusi nama. Contohnya ISO atau IEC 8327, X225, ISO atau IEC 59548, X235. Yang kelima, transport layer berfungsi untuk memecahkan data dalam paket-paket data serta memberikan nama urut ke paket-paket sehingga dapat disusun kembali pada satu tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket sudah diterima dengan sukses dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Contohnya ISO atau ISC 873, TV0, TV1, TV2. Yang keenam, network layer berfungsi untuk mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header atau paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Contohnya ISO atau ISC 8208 atau X25. Yang ketujuh, data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengalamatan perangkat keras seperti halnya media access control address (MAC), dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, brigade, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IEE 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control. Contohnya ISO atau ISC 7666
X25, token bus, dan X222. Yang terakhir, physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan pengkabelan. Selain itu, tabel ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Contohnya X25. Dan ini adalah gambaran OSI model. Yang kedua, Radio over Internet Protocol atau ROIV. ROIV, singkatan dari Radio over Internet Protocol, adalah sebuah teknologi radio yang menggunakan standar Voice over IP (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. ROIV memungkinkan adanya multikomunikasi dengan banyak frekuensi serta terhubung dengan perangkat komunikasi dengan sistem komunikasi dua arah seperti telepon. ROIV memiliki stasiun pangkalan secara fungsional mengirimkan sinyal kepada seluruh pengakses ROIV. Repeater radio amatir yang dapat menangkap sinyal dan mengirim radio yang tidak hanya terbatas pada wilayah tertentu. ROIV mentransmisikan sinyal-sinyal yang secara spesifik untuk aplikasi sistem load mobile radio seperti push-to-tel. ROIV dibagi menjadi 3. Base station, perangkat radio pusat yang berada di stasiun kontrol dengan sisi pelanggan dan yang bekerja pada sistem digital. Asset cordless telecommunication. Pada ROIV, base station merupakan protokol penting sebagai jembatan antara pengguna dengan IP gateway. Yang kedua, IP gateway, perangkat yang dapat mengkonfigurasi data ke dalam protokol internet mengacu pada suara diubah menjadi IP atau perangkat yang mengkonfigurasi suara digital ke alamat ke dalam paket IP. Yang terakhir, repeater yang berfungsi untuk memperpanjang rentang jaringan dengan cara memperkuat isyarat elektronis. Pemasangan repeater pada setiap 2,5 km membuat LAN yang menggunakan Ethernet rentang jaringan dapat diperpanjang hingga 20 km. Dan ini adalah contoh cara internet bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.